Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan mempelajari tentang Laragon dan Laravel. Nah, sebelum itu perkenalkan, saya Nur Nazimrotul Kamila, absen 28 dari kelas 11 RPLA. Saya Nabila Nur Hidayat Rohmah, absen 25 dari kelas 11 RPLA. Saya Ririn Amelia, absen 36 dari kelas 11 RPLA. Dan dengan saya Novia Ananggraini, absen 30 dari kelas 11 RPLA. Berikut adalah daftar isi tentang Laragon. Apa itu Laragon? Laragon adalah sebuah development environment atau lingkungan pengembangan web yang terintegrasi. Laragon menyediakan semua tools yang diperlukan untuk membuat dan menjalankan website atau aplikasi web dalam satu paket. Yang termasuk dalam Laragon ada server web, database server, PHP, dan tools tambahan. Di dalam tools tambahan terdapat Git, Composer, dan PHP MyAdmin. Terdapat 4 fungsi Laragon. Pertama, instalasinya lebih mudah. 2, integrasinya lengkap. 3, portabilitas. Dan terakhir, yang keempat, fleksibilitas. 3. Untuk siapa Laragon? Laragon sangat cocok untuk pertama, pemula karena menyediakan lingkungan yang terintegrasi dan mudah digunakan. Kedua, pengembangan web karena membantu dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan menyediakan semua tools yang dibutuhkan dalam satu paket. Ketiga, mahasiswa sangat berguna untuk mahasiswa yang mempelajari pengembangan web, khususnya yang ingin belajar secara praktis. 4. Kenapa harus menggunakan Laragon? Karena Laragon mudah digunakan, menghemat waktu, fleksibel, dan memiliki komunitas pengguna yang aktif dan dokumentasi yang lengkap. Apa sih perbedaan Laragon dan MySQL? Nah, di sini saya akan menjelaskan itu. Laragon itu memiliki kelebihan mudah digunakan, terintegrasi, portable, dan fleksibel. Kekurangannya menghabiskan resource dan bergantung pada server lain. Sedangkan MySQL kelebihannya andal, aman, scalable, didukung komunitas besar. Kekurangannya kompleks, butuh server web performa terpengaruh data besar. Selanjutnya adalah instalasi. Apakah bisa menginstal Laragon dan MySQL pada satu perangkat laptop atau PC? Jawabannya bisa, karena Laragon sendiri sudah menyertakan MySQL sebagai salah satu komponennya. Deskripsi pendukungnya ada 3. Yang pertama adalah Laragon terintegrasi. Laragon dirancang sebagai development environment yang lengkap dan sudah termasuk server web, database, PHP, dan tools lainnya. Jadi, saat kamu menginstal Laragon, kamu secara otomatis juga menginstal MySQL. Yang kedua adalah pengaturan terpisah. Meskipun terintegrasi, kamu masih bisa mengontrol dan mengatur konfigurasi MySQL secara terpisah di dalam Laragon. Ini memungkinkan kamu untuk menyesuaikan pengaturan database sesuai kebutuhan proyekmu. Yang ketiga adalah keuntungan. Memiliki Laragon dan MySQL pada satu perangkat memberikan kamu lingkungan pengembangan yang lengkap dan mudah digunakan untuk membangun dan menguji website atau aplikasi web secara lokal. Selanjutnya adalah persiapan. Untuk bekerja dengan Laragon, kita perlu mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah perangkat keras Seperti laptop atau PC. Yang kedua, koneksi internet berfungsi untuk pembaruan rutin yang memperbaiki bug atau menambahkan fitur baru. Yang ketiga, pengetahuan dasar, yaitu dasar bahasa pemrograman, server web, dan database. Yang keempat, editor kode. Itu seperti Visual Studio Code, Sublime Text, atau Atom. Yang kelima, yaitu pengetahuan tambahan seperti Git dan Composer. Apakah kita bisa belajar Laragon di semester ini? Alasannya, yang pertama, kemudahan penggunaan karena ada instalasi dan antarmuka yang user friendly. Yang kedua, ada integrasi lengkap, menggabungkan berbagai tools pengembangan web dalam satu paket. Yang ketiga, portabilitas, dapat digunakan di berbagai komputer dengan mudah, cocok untuk pemula, membantu fokus pada pemrograman tanpa kesulitan teknis.
Setelah tadi kita membahas tentang Laragon, kali ini kita akan membahas tentang Laravel, yaitu tentang deskripsi framework, deskripsi Laravel, perbandingan, persiapan, dan kesimpulan. Deskripsi framework. Framework adalah struktur dasar dalam pengembangan perangkat lunak, seperti kerangka rumah yang menyediakan fondasi untuk mengatur dan mengorganisasi kode. Framework membantu membangun dengan menyediakan struktur kode, komponen siap pakai, best practices. Contoh framework adalah Python untuk membuat aplikasi web, JavaScript untuk antarmuka pengguna, dan Java untuk aplikasi enterprise. Apa itu Laravel? Laravel adalah framework PHP open source yang dirancang untuk membangun aplikasi web modern dengan cepat dan mudah. Diciptakan oleh Taylor Otwell. Laravel dikenal karena sintaksnya yang elegan, fitur-fitur yang lengkap, dan komunitas yang besar. Kenapa Laravel banyak digunakan? Yang pertama, karena kemudahan penggunaan. Laravel dirancang untuk menjadi framework yang ramah pemula dengan dokumentasi yang komprehensif dan komunitas yang aktif membantu. Yang kedua, fitur lengkap. Laravel memiliki berbagai fitur yang siap pakai, termasuk routing, templating, database, migration, authentication, dan banyak lagi. Yang ketiga, keamanan. Laravel memiliki fitur keamanan bawaan untuk melindungi aplikasi dari serangan umum. Yang keempat, kecepatan pengembangan. Laravel membantu Anda membangun aplikasi dengan lebih cepat dan efisien berkat fitur-fitur seperti Blade Templating Engine dan Eloquent ORM. Yang kelima, komunitas yang aktif. Laravel memiliki komunitas yang besar dan aktif yang menyediakan dukungan, sumber daya, dan paket tambahan. Deskripsi Laravel. Apa saja sih yang bisa dibuat dengan Laravel? Dengan Laravel, kita dapat membangun berbagai jenis aplikasi web. Ada beberapa contoh. Yang pertama adalah aplikasi web CMS. Laravel dapat digunakan untuk membangun sistem manajemen konten CMS yang kuat dan fleksibel. Yang kedua adalah aplikasi web e-commerce. Laravel dapat digunakan untuk membangun toko online dengan fitur keranjang belanja, pembayaran, dan manajemen produk. Yang ketiga adalah aplikasi web sosial. Laravel dapat digunakan untuk membangun platform media sosial dengan fitur seperti posting, komentar, dan pesan pribadi. Yang terakhir adalah aplikasi web enterprise. Laravel dapat digunakan untuk membangun aplikasi web bisnis yang kompleks dengan fitur seperti manajemen pengguna, integrasi sistem, dan analitik. Bagaimana Laravel bekerja? Laravel bekerja berdasarkan arsitektur model View Controller atau MVC. MVC adalah pola desain yang memisahkan aplikasi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama ada model untuk mengatur data dan logika bisnis aplikasi. Yang kedua ada view, menampilkan data ke pengguna. Yang ketiga ada controller, yaitu untuk mengatur interaksi antar model dan view. Untuk siapa Laravel? Laravel cocok untuk berbagai jenis pengembang, termasuk pertama, pengembang pemula, mudah dipelajari dan digunakan dengan dokumentasi yang lengkap dan komunitas yang aktif. 2. Pengembangan menengah, menyediakan fitur yang kuat. Yang ketiga, pengembangan senior, menawarkan fleksibilitas dan kontrol yang tinggi. Apa saja yang perlu disiapkan jika menggunakan Laravel? Yang pertama ada PHP, membutuhkan versi 7.3 ke atas. Yang kedua Composer, alat manajemen dependensi untuk menginstal Laravel. Yang ketiga ada database yang mendukung MySQL, PostgreSQL, SQLite, dan lainnya. Yang keempat ada web server yang memerlukan Apache atau Nginx untuk menjalankan aplikasi. Fitur-fitur unggulan Laravel. Yang pertama, Blade Templating Engine, menawarkan sintaks yang mudah digunakan untuk membuat tampilan web yang dinamis. Kedua,
Eloquent ORM menyediakan cara yang mudah dan elegan untuk berinteraksi dengan database. Ketiga, Artisan CLI menyediakan berbagai perintah untuk membantu Anda mengelola aplikasi Laravel. Keempat, routing. Laravel menyediakan sistem routing yang fleksibel dan mudah digunakan. Kelima, middleware menyediakan cara yang mudah untuk menambahkan logika ke dalam aplikasi Anda. Dan yang terakhir, authentication. Laravel memiliki sistem autentikasi bawaan untuk melindungi aplikasi Anda. Perbandingan framework PHP. Yang pertama adalah Laravel, keunggulannya sintaksnya lebih elegan, fiturnya lengkap, contohnya routing, database, migrator, dan lain-lain. Komunikasinya besar dan keamanannya kuat. Kekurangan Laravel terlalu kompleks untuk proyek kecil dan performa kurang optimal untuk proyek besar. Yang kedua ada Condigniter, keunggulannya lebih ringan, cepat, minim konfigurasi, mudah dipelajari, dan cocok untuk proyek kecil. Tapi kekurangannya fiturnya terbatas, kurang fleksibel, dan komunitas lebih kecil dibandingkan Laravel. Yang ketiga ada Symfony, keunggulannya fleksibel, standar kode tinggi, dan kemampuan yang dapat digunakan kembali. Kekurangannya, kurva pembelajarannya curam, kompleks untuk proyek kecil, dan performa bisa lambat pada proyek besar. Yang keempat ada YII, keunggulannya kinerjanya tinggi, fiturnya lebih lengkap, dan mendukung reusability yang baik. Kekurangannya, kurva pembelajaran curam, dan dokumentasi kurang lengkap dibanding Laravel. Yang kelima ada Check PHP, keunggulannya mudah digunakan, mendukung konsep MVC, dan memiliki keamanan bawaan. Tapi kekurangannya kurang fleksibel dan fitur terbatas dibanding Laravel atau Symfony. Persiapan untuk bekerja dengan Laravel, kita perlu mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah dasar pemrograman seperti PHP, OOP, dan database. Yang kedua adalah lingkungan pengembangan seperti server lokal, komposer, dan editor kode. Yang ketiga adalah konsep Laravel, yaitu MVC, routing, Eloquent ORM, dan blade templating. Yang keempat, keterampilan tambahan seperti Git, testing, dan debugging. Yang kelima, sumber daya, yaitu dokumentasi Laravel, komunitas, dan tutorial. Apakah menurut kalian kita bisa belajar menggunakan Laravel di semester ini? Ya, tentu saja bisa. Belajar Laravel di semester ini sangat memungkinkan karena yang pertama, dokumentasi lengkap yang memudahkan pembelajaran. Yang kedua, komunitas besar untuk dukungan saat mengalami kesulitan. Yang ketiga, framework sederhana dengan fitur ramah pemula. Yang keempat, populer di dunia kerja, memberi nilai tambah karir. Yang kelima, cocok untuk proyek belajar dengan struktur MVC. Yang keenam, materi dapat diajarkan bertahap dalam satu semester. Dengan rencana yang terstruktur, siswa atau siswi dapat menguasai dasar-dasarnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan atau penulisan. Semoga ilmu yang kami berikan bisa bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.